Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Napsia Khairunisa, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Sukabumi, SMA Negeri 1 Kabandungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Budaya positif adalah sikap, nilai, kepercayaan, dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menurut saya, guru memiliki peran yang penting dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Adapun peranan guru yaitu menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah upaya penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri. Adapun disiplin diri merupakan proses pembelajaran bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Selain itu, disiplin diri merupakan proses bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, dan apa yang dilakukannya itu berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan, bukan berdasarkan pada aturan dan hukum. Yang kedua, guru harus mampu memahami mengenai motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika murid-murid memiliki motivasi hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan memiliki motivasi untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, maka mereka masih memiliki motivasi eksternal saja. Seorang guru diharapkan mengarahkan muridnya untuk memiliki motivasi internal, yakni untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk itu, kita harus menghindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar meminimalkan motivasi eksternal. Selanjutnya, seorang guru harus mengetahui mengenai posisi kontrol. Terdapat 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua, pemberi rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, posisi pemantau. Dan yang kelima, posisi manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi sebagai manajer. Tugas dari guru yang memosisikan dirinya sebagai manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang, tetapi membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Murid dipersilakan untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid menemukan solusi. Selanjutnya, murid diajak menganalisis kebutuhan orang lain untuk kemudian berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang keempat adalah membuat keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Adapun langkah-langkah untuk menyusun keyakinan kelas adalah sebagai berikut. Pertama, berdiskusi mengenai peraturan yang ada di sekolah. Kedua, mengubah peraturan tersebut menjadi kalimat positif. Ketiga, menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga. Dan yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Adapun segitiga restitusi meliputi: pertama, menstabilkan identitas; kedua, validasi tindakan yang salah; dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Pada saat melakukan validasi tindakan yang salah, seorang guru pada saat menjadi posisi manajer akan menanyakan kebutuhan dasar manusia yang tidak dipenuhinya sehingga menimbulkan suatu masalah. Nah, kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5. 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ketiga, kebutuhan kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah kebutuhan kekuasaan. Adapun keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya adalah: pertama, keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut saya, dengan pelaksanaan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tujuan pendidikan nasional, yakni menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya dan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kedua, keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah: bagi saya, budaya positif akan terwujud jika guru memiliki nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya sekolah akan berhasil jika terjadi kolaborasi antara semua warga sekolah berdasarkan keyakinan yang disepakati. Yang ketiga, budaya positif memiliki keterikatan dengan visi guru penggerak, karena dalam rangka mewujudkan visinya, seorang guru penggerak harus menerapkan budaya positif dalam prosesnya. Visi guru yang luar biasa akan mudah tercapai jika dirinya dan lingkungan pembelajarannya sudah menerapkan budaya positif. Kegiatan refleksi modul 1.4. Adapun kegiatan refleksi modul 1.4 ini menggunakan beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pemahaman saya mengenai modul 1.4 ini adalah: untuk menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah, maka dibutuhkan disiplin diri dalam setiap pribadi yang berlandaskan motivasi intrinsik atau nilai-nilai kebajikan, bukan karena hukuman dan penghargaan. Selain itu, ketika kita berhadapan dengan penyelewengan terhadap keyakinan kelas, maka berdasarkan budaya positif, seorang guru dianjurkan mengambil posisi manajer dalam melakukan proses restitusi, agar terwujudnya tujuan mulia dari nilai-nilai kebajikan dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Adapun hal yang menarik dan di luar dugaan saya ketika saya belajar modul 1.4 adalah: tidak setiap penghargaan dan hukuman menimbulkan efek baik. Bahkan sebaliknya, hukuman berdampak negatif bagi psikologi anak dan efek disiplin dirinya bersifat sementara saja. Begitu juga dengan penghargaan yang hanya akan membuat anak bergantung dan tidak mandiri. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah: perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Tentu saja, terdapat perubahan yang terjadi dalam diri saya setelah saya mempelajari modul 1.4. Saya menyadari lebih menggunakan peraturan dan konsekuensi daripada keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan. Selain itu, sebagai seorang guru, saya lebih menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau. Padahal seharusnya kita harus menjadi manajer dengan melakukan tahapan segitiga restitusi. Pertanyaan pemantik ketiga. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Adapun pengalaman penerapan konsep budaya positif yang saya lakukan adalah: di awal pertemuan pertama masuk sekolah, saya membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Selain itu, saya melakukan restitusi terhadap siswa saya yang sering terlambat masuk sekolah dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas,
validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Pertanyaan pemantik keempat. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Tentu saja, pada saat saya melakukan penerapan budaya positif, saya merasa sangat lega. Perasaan saya sangat luar biasa karena manakala saya bisa mengamalkan ilmu yang sudah saya pelajari. Terlebih, saya semakin semangat dan termotivasi untuk terus belajar dan berefleksi. Pertanyaan pemantik kelima. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Apakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah para murid sudah memahami keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan sebagai motivasi dalam melakukan sesuatu. Adapun yang harus diperbaiki adalah praktek menghukum siswa dalam proses menanamkan budaya positif. Pertanyaan pemantik ke-6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul 1.4 ini, saya biasa menggunakan posisi menghukum dan memberi rasa bersalah saat mendisiplinkan murid. Perasaan saya setelah melakukan hal tersebut, saya merasa kurang nyaman dan merasa bersalah terhadap murid. Dan setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah kedisiplinan murid. Perasaan saya setelah melakukan hal tersebut, saya merasa lega, tenang, dan senang karena siswa mulai tumbuh mandiri dan bertanggung jawab. Pertanyaan pemantik ke-7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum saya mempelajari modul 1.4 ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi kepada murid saya, namun hanya sampai pada tahap menstabilkan identitas. Pada saat menstabilkan identitas, saya mengatakan ini terhadap murid saya. Tidak apa-apa sayang, bukan kamu saja satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Pertanyaan pemantik terakhir. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam menerapkan budaya positif di sekolah adalah membangun kolaborasi yang baik dengan seluruh warga sekolah, di antaranya adalah dengan orang tua, agar penanaman budaya positif tidak hanya dilaksanakan di sekolah saja, namun dilaksanakan di rumah dan di masyarakat. Selain itu, yang paling penting adalah bangun budaya positif secara konsisten dan melakukan evaluasi secara rutin. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.